Assalamualaikum, sahabat-sahabat Abu Daniel. Selamat datang kembali di channel YouTube kita yang penuh inspirasi. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah menakjubkan seorang sahabat Rasulullah, Suhaib Ar-Rumi. Siapa sebenarnya Suhaib Ar-Rumi dan bagaimana perjalanan hidupnya menginspirasi kita? Mari kita simak bersama-sama kisah penuh keberanian, kesetiaan, dan keikhlasan ini. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau lebih dikenal Suhaib Ar-Rumi adalah salah seorang di antara sahabat yang merupakan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an orang. Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah, ia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basrah. Nama belakangnya Ar-Rumi yang artinya orang Romawi, juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli, karena dia adalah orang Arab. Ayahnya, Sinan, yang berasal dari Bani Tamim, adalah seorang hakim di Ubula, Persia. Dia mendapat nisbat Ar-Rumi karena lama menetap di negeri Romawi. Kunyahnya adalah Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi adalah veteran perang Badr. Dia meninggal di Madinah pada bulan Syawal 38 Hijriah. Suhaib adalah anak dari salah seorang hakim di wilayah dekat Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib pun menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut. Karena itulah ia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik, kunyahnya Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Khalid bin Abdu'am bin Akir. Ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandalah bin Sa'ad bin Husaimah. Namun, insya Allah, yang lebih tepat Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau radhiyallahu an. Dulunya, Suhaib adalah seorang budak. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya Mekah. Namanya Abdullah bin Jad'an. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang budak. Ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'an pun membebaskan Suhaib Ar-Rumi dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai pedagang, sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Ummul Qura tersebut. Ammar bin Yasir mengisahkan bahwa Suhaib bin Sinan masuk Islam bersama Ammar bin Yasir di rumah Al-Arkam. Mereka berdua masuk ke dalam rumah Al-Arkam, lalu menyatakan keislamannya. Lalu mereka berdiam di rumah hingga tiba sore hari, kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 orang pendahulu, aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab, Suhaib paling awal dari kalangan Romawi, Bilal paling awal dari orang-orang Habasyah, dan Salam yang paling awal dari orang Persia. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu an. Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah dan menjadi salah seorang pedagang yang kaya. Lalu datanglah panggilan hijrah, dan Suhaib pun menyambut panggilan tersebut. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita apa yang terjadi perselisihan karena Islam. Engkau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu. Suhaib pun meninggalkan hartanya tanpa ia pedulikan sedikit pun. Kemudian sampailah Suhaib di Madinah, lalu ia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mengucapkan, perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Suhaib berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril yang memberitahuku. Lalu turunlah ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah 207. Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi orang-orang miskin makan. Saking rajinnya Suhaib dalam bersedekah,
Sampai-sampai Umar bin Khattab menganggapnya mubazir karena sedekah tidak tepat sasaran. Kata Umar, "Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam 3 hal. 1. Engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab, padahal logatmu logat Romawi. 2. Engkau berkunyah dengan nama Nabi. 3. Dan engkau orang yang mubazir." Suhaib menanggapi, "Aku seorang yang mubazir. Tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran, adapun kunyahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberinya, dan logatku logat Romawi. Karena sejak kecil aku ditawan orang-orang Romawi, sehingga logat mereka sangat berpengaruh padaku." Saat Umar wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib yang menjadi imam sholat jenazahnya. Ia juga selalu turut serta dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhaib wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Saat itu usia beliau 70 tahun. Semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau dan menempatkannya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itulah kisah menggugah tentang Suhaib Ar-Rumi, sahabat tercinta Rasulullah yang membuktikan bahwa keislaman tak mengenal batasan suku atau keturunan. Semoga kisah hidupnya memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya di channel Abu Danial. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam hangat dari Abu Danial.